Bapak Ibu sekalian, ini memang terus terang ini banyak yang menyampaikan bahwa ini bantalan yang sangat pas ketika di era COVID ya. Nanti kami sampaikan kenapa ini menjadi hal yang ini, dan selalu dikejar-kejar diminta untuk terus ini diberlakukan ya. Tetapi kenapa kita juga perpanjangan 1 tahun dan pada akhirnya tidak langsung dinormalisasi saja ketika sudah 3 tahun, atau kenapa tidak terus-terusan saja diperpanjang. Permintaan itu lifetime restru. Wah, kalau lifetime restru jadi merusak sektor keuangan ya dari governance-nya. Nah, kenapa juga targeted itu nanti juga akan saya jelaskan. Tetapi izinkan ini kira-kira ya timeline kebijakan restru, tren kinerja restru saat ini, dan kemudian arah kebijakan menuju normalisasi stimulus. Saya hanya ingin merefresh kembali Bapak Ibu sekalian terhadap pandemi COVID dan lahirnya restru ini. Jadi ternyata benar ada pameo bahwa every crisis is new crisis ya. Jadi setiap krisis itu triggernya selalu baru. Karena trigger yang lama itu sudah sangat dimitigasi oleh sektor keuangan. Nah, tetapi ini suatu trigger yang sangat unik, yang belum pernah terjadi, ya, di-trigger dari aspek kesehatan, kemudian merembet ke aspek sosial, ekonomi, dan juga keuangan di situ. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, oleh karena itu seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia, kemudian gelagapan bagaimana memitigasinya, terlebih kebijakan pengendalian berupa lockdown, pembatasan sosial, dan lain-lain ternyata memberi efek rembetan yang luar biasa ya dari sisi aspek sosial, ekonomi, dan seterusnya. Nah, bagaimana respon OJK saat itu? Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kasus itu dilaporkan di Cina. Ya, ini berawal di Cina dan sampai sekarang Cina belum berakhir. Nggak tahu apakah itu karena karma atau karena apa. Ketika semuanya sudah selesai, Cina baru mulai hal yang baru terkait dengan COVID ini. Dan 31 Januari, 21 negara melaporkan telah terpapar COVID-19. Nah, DPNP pada saat itu, ini sesuai dengan arahan Pak Heru juga, kita sudah menyampaikan kebijakan restru, bahkan belum ada kasus COVID ditemukan di Indonesia. Karena teman-teman dari Depok itu, 2 orang, itu terpapar dari 2 Maret. Dan itu pun belum memberikan efek apapun. Tetapi kita sudah menyusun kebijakan yang sifatnya forward looking untuk itu. Ya, ternyata 2 Maret ada kasus COVID dan ternyata menyebarnya luar biasa cepat. Ya. Ini kasus pertama COVID 2 Maret dan kemudian kita melakukan Bapak ADK pada saat itu melakukan press release bahwa OJK meminta bank untuk memulai mengidentifikasi debitur-debitur yang potensial terdampak COVID. Karena memang belum ada dampak sama sekali pada saat itu. Dan kami melakukan percepatan untuk penerbitan POJK stimulus COVID-19. Jadi POJK 11 itu ada 2, stimulus dan relaksasi. Ya, intinya ada 2, stimulus dan relaksasi. Nah, baru kemudian berjalan, ini kan berlakunya Maret, tetapi baru berjalan beberapa bulan, ternyata yang mengajukan restru COVID, efeknya luar biasa, karena diikuti dengan kebijakan lockdown itu, ya, berdampak kepada ekonomi yang pengusaha-pengusaha yang bergerak secara physical presence, ya, karena semua terlockdown, tidak ada terjadi pembatasan sosial, jadi semuanya kolaps. Dan itu berdampak cepat sekali terhadap kinerja debitur bank. Ya, hampir puncaknya 1.000 triliun ya, di bulan November 2020. Ya. Dan belum sampai baru berapa bulan diberlakukan, sudah ada tuntutan untuk perpanjangan. Oleh karena itu, 22 Oktober kita akomodasi menerbitkan POJK 48. Ya. Rasionalnya apa waktu itu? Ya, kita hanya ingin sharing pain dan sinergi antar lembaga keuangan dengan debiturnya. Tetapi ini debitur-debitur bagus. Harus debitur bagus prasyaratnya. Bukan debitur yang kemudian jadi free rider, yang sudah lama bermasalah, kemudian diikutkan kepada restru ini. Karena restru, debitur-debitur restru ini, di dalam pembukaan bank tetap lancar tanpa tambahan CKPN. Ya, oleh karena itu kita sangat selektif, dan kita meminta bank-bank untuk benar-benar tidak melakukan moral hazard di sini. Tujuannya antara lain untuk memberikan ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus, namun menurun kinerjanya karena terdampak COVID. Dan kita meminta bank untuk membantu melalui restru kreditnya.
Nah, ekspektasinya diharapkan ini dapat berperan sebagai kebijakan counter cyclical dan dapat menjadi bantalan dampak negatif penyebaran COVID. Nah, responnya memang luar biasa dari perbankan dan juga debitur ya. Dengan restru ini debitur dapat memiliki ruang bernapas istilahnya ya, dan bank secara proaktif membantu debitur-debitur yang dalam kondisi bagus tersebut menata cash flow-nya kembali. Ya, ini yang kita harapkan karena kita tidak tahu kapan. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah sangat paham bahwa relaksasi penetapan kualitas kredit ini yang disebut relaksasi, bahwa yang dinilai satu pilar kita naikkan dari 5 miliar di POJK kita existing, POJK 40, menjadi 10 M. Itu hanya dengan satu pilar saja penilaiannya. Ya. Nah, kemudian penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstru dan tambahan fasilitas penyediaan dana dikecualikan dari prinsip uniform classification. Jadi kalau fasilitas satu bermasalah, tambahan kredit baru itu boleh tetap lancar. Dan skemanya kita serahkan kepada bank. Apakah penurunan pokok dan bunga, pengurangan tunggakan, perpanjangan jangka waktu, dan seterusnya. Nah, targetnya semua lembaga keuangan. Ya, dan target debitur pun semua jenis debitur. Jadi ini sangat liberal memang. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memberi bantalan ini, 1.000 triliun kredit restru, dan pada saat itu POJK, PSAK 71, perhitungan CKPN dengan pola baru, mengacu kepada expected credit loss, itu mengharuskan bank-bank untuk melihat future prospect dari debiturnya. Kalau dengan COVID ini, hampir semua gloomy. Dan oleh karena itu, bayangkan kalau kemudian dibentuk CKPN. Modal bank dalam posisi saat itu, di 2020, total modal bank di industri itu hanya 1.300 triliun. Sementara kredit restru itu sekitar 1.000 triliun. Kalau itu diterapkan secara normal, maka the whole banking industry itu akan collapse. Ya. Dan kemudian ini bukan menyombongkan diri karena kita juga melakukan conference call sebulan sekali dengan seluruh yurisdiksi difasilitasi oleh BCBS, bahwa deviasi dari standar normal ini kemudian juga diikuti negara-negara yurisdiksi yang lain, ya, meskipun mereka recover-nya pada akhirnya lebih cepat. Jadi pola-pola deviasi PSAK 71, kebijakan pencadangan yang normal dan seterusnya. Nah, kemudian di perpanjangan, ya, kita perpanjang memang di bulan Oktober, meskipun jatuh waktunya POJK 11 itu di Maret 2022, ya, 2021. Tetapi kita tambahkan ya, bahwa bank-bank itu tolong hanya debitur-debitur yang memiliki prospek dan waktu lebih panjang untuk bisa survive, itu bisa diberikan fasilitas perpanjangan restru. Dan kemudian bagi debitur yang memang sudah tidak mampu dan tidak memiliki prospek, tolong itu dibentuk CKPN-nya. Ya. Nah, pembagian dividen ini juga harus memperhitungkan ya potensi-potensi penambahan CKPN ke depan. Ya. Karena pasti profitability bank itu akan overstated profitability-nya. Karena ada penundaan pembentukan pencadangan. Kan kita persyaratkan lancar di sana. Dan bank setiap waktu juga harus melakukan stress testing. Nah, di perpanjangan berikutnya memang belum sampai jatuh waktu, kemudian ada tuntutan permintaan perpanjangan kembali untuk atas dasar supaya ada kepastian. Nah, kita perpanjang kembali menjadi POJK 17, tetapi makin lama itu makin prudent kebijakan restru ini. Ya. POJK 11 memang sangat liberal, semua dideviasi kebijakan prudensialnya, termasuk pembentukan cadangan. Di POJK 48 ini, kita ingatkan kembali, tolong mulai berpikir terkait dengan potensi risiko cliff effect-nya, sehingga Anda harus bentuk tambahan CKPN. Dan di POJK 17 tetap berlaku ketentuan manajemen risiko itu ditambah dengan men-take out beberapa relaksasi dari sisi liquidity, capital buffer, dan juga kewajiban penyediaan dana untuk SDM itu. Jadi makin lama makin menurun supaya nanti ada soft landing di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba sampaikan posisi terakhir dari kredit restru. Ya. Nah, bagi debit restru, ya, puncaknya itu 1.000 triliun. Ya, tetapi yang tercatat formal pada saat itu sekitar 829,7. Ya, tetapi sebenarnya puncak-puncaknya itu ada di sekitar 997-an triliun.
Nah, bagi debit terus menurun, jadi ini juga bukti, quote unquote, bahwa pengampuan melalui restru ini juga cukup membantu kayak UMKM, terutama UMKM recover-nya sangat cepat dengan melakukan digitalisasi UMKM yang dibantu oleh baik OJK maupun oleh industri juga dan juga pemerintah. Ini ada concerted effort. Jadi mereka tidak perlu kembali physical presence di pinggir jalan jualan, tetapi mereka bisa berjualan secara online. Ya. Nah, outstanding per November kemarin tinggal 499 triliun dari sekitar tadi 1000-an triliun, dan jumlah debitur dari 8 juta debitur tinggal sekitar 2,4 juta debitur. Ya, dan ini akan terus menurun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan kinerja kredit dan juga risiko kreditnya? Kalau kita lihat di sini, kredit itu terus tumbuh. Per November kemarin, Juni 2002 sekitar 10,6 triliun, ya, berarti sudah ada demand kredit. Dan terus tumbuh bulan November sekitar 11,16 triliun. Artinya, sektor real sebenarnya juga sudah cukup menggeliat dengan pencabutan PPKM atau relaksasi PPKM itu juga. Ya. Sekarang back to normal, pertumbuhan kredit sudah kembali sebelum COVID, malah lebih tinggi. Ya. Kemudian tren NPL itu stagnan di 2,65%. Ya, ini sebenarnya terus membaik juga, tetapi Pak, kan NPL itu banyak yang masih tertahan di loan at risk. Nah, LAR Bapak Ibu sekalian, LAR kita itu dari 23% di puncak COVID, saat ini tinggal 15,12%. Kondisi sebelum pandemi itu sekitar 8-9% loan at risk perbankan itu, dengan NPL yang hampir sama. Ya. Jadi everything looks okay. Nah, modal bank ini juga terus meningkat. Ya, tetapi Pak itu karena kemarin modal bank kan karena belum dihit, artinya masih overstated, pencadangan masih relatif rendah. Tetapi kita lihat juga coverage ratio. Ya. Sekarang ini coverage ratio CKPN dibandingkan NPL ini sudah jauh lebih tinggi, sudah kembali ya, jauh lebih tinggi malah dibandingkan sebelum COVID. Ya, tetapi Pak NPLK-nya masih direlaksasi dengan LAR. Oke, sekarang kita lihat LAR. Jadi tren LAR pun, loan at risk pada saat awal COVID, ini sudah jauh lebih besar. Coverage ratio-nya menjadi 37,47%. Artinya, kalau sekitar 37% dari outstanding restru sekarang ini kolaps, bank masih mampu mengampu. Nah, oleh karena itu, atas dasar gambaran ini, dan kita juga melakukan external scanning. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pertanyaannya adalah, what's next dengan restructuring policy? Beberapa hal kita consider. Policy stance kita, jangan memberikan relaksasi restrukturisasi terlalu lama, karena itu akan menimbulkan moral hazard dan budaya tidak membayar. Pak Fitri dan kawan-kawan di perbankan itu nanti juga akan menderita ya. Ya, jangan terlalu panjang, karena moral hazard menimbulkan budaya tidak mau membayar, budaya ngemplang, budaya boleh membayar seenaknya terhadap kredit bank. Tetapi kalau terlalu cepat dihentikan, itu juga akan menimbulkan cliff effect atau shock pada industri perbankan. Potensi kredit crunch dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi ataupun pemulihan ekonomi. Ya, kalau terlalu lama tadi moral hazard dan menimbulkan risiko sistemik juga suatu saat nanti. Nah, laporan keuangan perbankan juga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena diampu oleh restru. Nah, ini memang dilema kita. Ya, seolah-olah semuanya sudah berakhir, tetapi kemudian kita juga melihat potensi ekonomi global. Tadi Pak Tri juga sudah menyampaikan, Pak Heru juga, belum sebaik yang kita bayangkan. Tetapi sampai kapan kita tunggu? Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan kebijakan restru ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian mencermati dengan berbagai model ya, terkait dengan potensi dampak geopolitical tension ini. Ini akan mix dampak itu dari perang Ukraina dan seterusnya, tapi pada akhirnya komoditi naik, ini naik, ada hal yang positif juga bagi negara penghasil komoditi seperti Indonesia juga. Ya. Kemudian ada trade war yang terus berlanjut, ini menghambat juga supply chains. Ya. Ada supply chain disruptions. Nah, kombinasi dampak dua dampak perang, trade war dan seterusnya itu
negara-negara advance ekonomis tujuan ekspor kita itu ada instabilitas, khususnya karena tekanan inflasi dan juga direspon dengan kenaikan suku bunga, spillover efeknya pasti ke emerging market. Ya, tetapi dengan exposure internasional yang makin terbatas selama COVID dan juga global tension ini, dampak suku bunga dan inflasi itu efek rempetannya tidak terlalu, ya tidak secepat ketika kita memiliki exposure yang lebih besar. Ya, itu blessing in disguise sebenarnya. Nah, sisi lain juga ada pertanyaan bagaimana dengan kebijakan stimulus. Dikhawatirkan kalau dihentikan segera akan menimbulkan cliff effect karena beberapa sektorial itu masih mengalami what we call scaring effect. Ya, dampak lebam-lebam akibat digebukin selama masa COVID itu kan tidak bisa sembuh seketika. Mereka perlu waktu untuk itu. Itu yang disebut scaring. Itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, next step policy-nya seperti apa? Bagaimana dampak scaring effect berpotensi menimbulkan cliff effect ya saat normalisasi kebijakan. Ya, ini berbagai faktor ini kita pertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita juga melihat survei IMF di sisi lain. Hasil survei IMF itu mengatakan 51 negara menyatakan bahwa sebagian besar sudah melakukan normalisasi kebijakan. Jadi di antara negara-negara G20 hanya Indonesia yang masih menahan kebijakan restru dan relaksasinya. Ya, 51 negara menyatakan sebagian besar sudah melakukan normalisasi. Termasuk juga negara kita, tetangga kita, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Advance economies itu hampir semua sudah melakukan relaksasi. Antara lain kebijakan terkait restru kredit, holiday payment, penilaian aset yang dulu sering kita diskusikan, dan kita share kebijakan kita di conference call BCBS itu. Nah, emerging market juga sebagian besar sudah, tetapi masih menahan CKPN. Nah, beberapa kesimpulan dari penelitian AFF itu diperoleh hal-hal sebagai berikut bahwa transisi kebijakan stimulus dari yang sebelumnya berlaku across the board menjadi lebih targeted untuk menghindari moral hazard terhadap kebijakan relaksasi yang berkepanjangan. Nah, kemudian strategi kebijakan lebih targeted atau spasial ya. Kita lihat kerentanan setiap wilayah, sektor ekonomi mana yang masih perlu diampu, mana yang sudah pulih sepenuhnya, segmen kredit ataupun jenis debiturnya. Nah, intinya bahwa harus ada concerted effort tidak hanya dari OJK saja, tetapi juga dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau mungkin LPS juga. Ya, jadi sinergitas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa pertimbangan hal yang lain ya untuk targeted stimulus adalah pemulihan ekonomi secara nasional terus menunjukkan perbaikan. Pak Jokowi sudah menarik kebijakan PPKM, artinya as normal as possible. Kemudian juga bank relatif resilient selama 2 tahun COVID ini. Ya, sehingga kita kinerja kredit juga sudah tumbuh, artinya demand terhadap kredit sudah pulih, bank sudah mulai percaya kepada sektor real, dan sektor real sudah berani mengambil kredit untuk ekspansi. Ya. Kemudian kepatuhan terhadap international standard. Kalau kita terlalu lama melakukan restru, kita itu juga dilakukan assessment oleh FSAP, ya, oleh RCAP, yang dijadwalkan bertahap 2023 ini FSAP, 2024 itu RCAP. RCAP itu Regulatory Consistency Assessment. Jadi kepatuhan kita terhadap international standard. Kalau itu nanti dinilai jelek dua-duanya, maka rating country kita juga akan turun. Nah, kemudian policy normalization around the world. Kita tidak ada lagi alasan bahwa kita masih mengikuti mainstream global. Karena hampir semua negara sudah melakukan normalisasi. Nah, financial transparency, ini juga menjadi assessment ROSI. Jadi kepatuhan disclosure laporan keuangan kita terhadap accounting standard yang berlaku internasional. Karena dengan restru, dengan relaksasi ini, berarti ada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya profitability bank, itu overstated pasti. Ya, dari overstated itu kemudian dibagikan dividen mengacu kepada profit yang belum memperhitungkan potensi kolapsnya beberapa kredit restru. Ya, ini juga akan menimbulkan dampak ke depan yang tidak ini. Terus kemudian penerapan PSAK 71 terkait perhitungan pencadangan juga belum sepenuhnya ini. Nah, ini juga akan berdampak kepada assessment country risk kita juga akan meningkat. Dan kemudian ada potensi yang jelas moral hazard, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kami mengambil kebijakan
dengan melalui berbagai modeling kualitatif, kuantitatif. Ya, dulu pada saat Pak Heru masih di sana, kami sempat presentasikan juga ya, terkait kinerja PDB secara sektoral. Jadi kita putuskan spasial saja. Kita tidak akan memperlakukan restru itu across the board. Ya, kita mulai pilah-pilah kinerja PDB sektoral, kinerja kredit per segmen kredit, per jenis kredit, dan per wilayah juga, dengan mempertimbangkan berbagai indikator. Ya. Nah, pada akhirnya kami mengajukan kepada RDK ya, beberapa model kita sampaikan, dan akhirnya terjaringlah ternyata penyediaan akomodasi makan dan minum masih menjadi problem. Ya, efek rembetan dari aspek tourism, hotel dan seterusnya. Ya. Kemudian industri yang memiliki labor intensif seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki ini juga perlu perhatian. Kemudian usaha mikro, kecil dan menengah, sebenarnya mikro dan kecil sudah mulai pulih. Hanya ada isu di sektor menengah, tetapi oke lah. Ya, karena ada efek rembetan, kalau menengah itu biasanya juga mengambil sumber-sumber dari kecil dan mikro, akhirnya UMKM ini kita juga masih berikan fasilitas resu, dan kemudian wilayah, ada satu wilayah ya yang dari waktu ke waktu kita lakukan assessment, trend analysis, future prospect dan seterusnya, itu Bali yang belum pulih sepenuhnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Bali dan hotel semua penuh itu bukan karena mereka itu penuh, karena beberapa hotel itu masih membuka sekitar 60%, 40% dari kapasitasnya. Untuk membuka penuh, dia perlu modal kerja baru. Efek rembetannya, seluruh itu kan trickle down efek dari tourism itu ke semua sektor. Oleh karena itu, Bali itu masih posisi yang paling rendah dalam 3 semester penilaian kita. Oleh karena itu, Bali itu kita berikan fasilitas restru untuk semua sektor, semua segmen, dan semua jenis kredit. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian ini merupakan perpanjangan dari POJK Restru? Ini spasial ini dikeluarkan dengan keputusan Dewan Komisioner, mengacu kepada bukan underlying-nya kepada POJK yang sebelumnya, jadi bukan perpanjangan, tetapi mengacu kepada POJK bencana yang sudah kami revisi. Di bulan Oktober kita mengajukan bahwa istilah bencana itu baik fisik, alam maupun non alam, ya, cakupan bencana, ya, kondisi alam non alam, dan cakupannya mencakup seluruh LJK. Jadi tidak lagi ke perbankan tapi seluruh LJK, dan kemudian objek perlakuan khusus tidak hanya terbatas pada daerah tertentu namun juga kepada sektor tertentu. Ya, jadi ini underlying regulasinya ada di sana. Nah, so far so good. Jadi kita masih tetap memberlakukan seperti sebelumnya, tetapi ada beberapa catatan nih Bapak Ibu sekalian. Tetap dapat ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi, karena yang bertahan di restru saat ini pasti dia yang memiliki prospek. Karena 2 tahun, sudah 2 tahun, sudah pasti bisa dilakukan assessment. Bank-bank bisa melakukan identifikasi itu. Dan yang diberikan, ini berlaku hanya yang pernah diberikan. Ya, setelah debitur terkena dampak bencana. Quote-unquote kita baca COVID. Ya. Dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak bencana, kemudian menyesuaikan mekanisme persetujuan restru, kita sama, dan kredit atau pembiayaan yang direstru dalam rangka kebijakan stimulus. Jadi tidak ada lagi kemudian debitur mengajukan restru karena COVID. Ini agak lucu kalau begitu. Oleh karena itu, tidak ada penambahan kredit restru baru dengan alasan COVID. Masih bolehkah melakukan restru? Silakan boleh, tapi mengacu kepada POJK 40, restru dalam kondisi normal. Ya. Nah, ini kira-kira kita mengacu kepada KDK atau OJK nomor 34, ya, ini masih sama. Jadi berdasarkan sektor ekonomi, akomodasi makan, minum, tekstil, alas kaki, usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian berlaku untuk seluruh bank, dan satu wilayah Bali, dan berapa besaran dari 499 triliun tadi yang tercakup dari perpanjangan restru ini. Yang tercakup adalah hampir sekitar 50% dari kredit restru kita itu. Yang 50% lagi di mana? Kita sudah melakukan assessment, kita akan berharap pulih sepenuhnya. Ya. Nah, yang masih kita ampu ini mudah-mudahan setahun ke depan diikuti dengan pencadangan bank yang memadai, maka mudah-mudahan 1 tahun ke depan itu kita akan soft landing. Ya, dan stress test yang kita lakukan terlepas dalam kondisi berikutnya akan
memburuk, tetapi bantalan bank dari sisi KPN akan memadai. Pak Tri, saya kira ini yang terpenting, ini mengakhiri tugas saya. Ya. Terima kasih, nanti mungkin bisa kita perluas dalam diskusi kita. Ya, Pak Patri, saya kembalikan. Terima kasih.